Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Alvaro David Gabriel Dumais, NIM saya 205190132, dan nomor absen saya adalah nomor 3. Pada video hari ini, saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Kapita Selekta Pidana kelas A1, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Heri Firmansyah SH MPum MPA, sebagai persyaratan ujian akhir semester. Materi yang saya akan bahas dalam video ini adalah penerapan teori keadilan substantif dalam perkara pidana di Indonesia. Sebelum saya akan menjelaskan ke materi yang utama, saya akan memberikan penjelasan tentang hal-hal lain yang perlu kita ketahui juga bersama, yaitu apa itu teori keadilan substantif. Di poin kali ini saya membaginya menjadi 3 subpoin, yaitu pengertian umum keadilan, yang kedua teori keadilan menurut para ahli, yaitu dari Plato dan juga Aristoteles, dan yang terakhir adalah pengertian umum keadilan substantif. Kita masuk ke penjelasan pertama, pengertian umum dari keadilan. Secara umumnya, keadilan itu dapat kita artikan sebagai suatu kondisi yang ideal dan benar secara moral terhadap satu hal, baik itu perorangan ataupun juga bahkan benda. Dengan kata lain itu, keadilan dapat kita artikan sebagai untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini tidak harus disamaratakan, melainkan untuk dikondisikan sesuai dengan subjeknya. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu teori keadilan menurut para ahli. Yang pertama itu dari Plato. Menurut Plato, keadilan itu kemampuan di luar dari manusia biasa. Dan sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Sedangkan pendapat dari Aristoteles, keadilan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah keadilan distributif, dan juga yang kedua, keadilan komutatif. Untuk keadilan distributif ini dapat kita artikan sebagai keadilan yang menuntut tiap pihak memperoleh apa yang menjadi haknya dengan cara sepadan. Saya ambil contoh atau ilustrasi, yaitu seperti antara pemerintah dengan rakyatnya. Rakyatnya yang membayar pajak kepada pemerintah. Tentunya pemerintah harus memberikan haknya kepada masyarakatnya seperti contoh proteksi, keamanan, prasarana umum, dan ada banyak hal lainnya. Kemudian kita lanjut ke keadilan komutatif. Nah, untuk prinsip keadilan ini tuh menyangkut pada hak kepunyaan seorang, bagus yang dari tadinya sudah dipunyai atau yang diterima lewat metode legal. Ilustrasinya itu seperti menganggap tiap orang dengan cara yang seimbang. Dan maksudnya menganggap setiap orang secara seimbang, itu ilustrasinya begini, seperti seorang anggota DPR. Dia membuat kesalahan, contohnya korupsi. Itu wajib dihukum dengan aturan yang cocok dan legal, tanpa memandang kedudukan dia sebagai anggota DPR tersebut. Jadi jabatannya pun itu dikesampingkan, karena dia salah ya tetap harus dijatuhi hukuman yang sepadan atau yang adil sesuai dengan aturan yang legal yang sudah diatur dan dibuat. Kita langsung next ke poin yang selanjutnya, pengertian umum dari keadilan substantif. Nah, untuk pengertian umum dari keadilan substantif itu dapat kita artikan sebagai keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, memutuskan suatu perkara, dan harus dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain dan tanpa adanya diskriminasi, dan juga berdasarkan dari hati nurani hakim tersebut. Kemudian next-nya saya akan membahas ke penjelasan yang utama, yaitu penerapan teori keadilan substantif dalam perkara pidana di Indonesia. Saya juga membaginya menjadi beberapa subpoin. Yang pertama adalah
konstruksi penegakan hukum progresif yang berbasis pada nilai keadilan substantif, dan ada juga subpoinnya dari poin yang pertama, yaitu penegakan hukum progresif, dan yang kedua adalah penegakan hukum yang menggunakan legal pluralism approach, dan yang terakhir adalah contoh kasus. Nextnya, sebelumnya, setelah saya membaca ada beberapa referensi seperti referensi buku yang berjudul Menuju Keadilan Substantif, karya yang ditulis oleh Bapak Dr. Heri Firmansyah M.Hum MPA, saya juga mendapatkan beberapa referensi jurnal-jurnal. Dan ada hal yang menarik, yaitu konstruksi penegakan hukum progresif yang berbasis pada nilai keadilan substantif. Poin pertama yang saya akan jelaskan itu yang mengenai penegakan hukum progresif. Nah, untuk pemikiran hukum progresif ini muncul karena adanya ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum yang ada di dalam masyarakat. Nah, penegakan hukum yang dilakukan memunculkan masalah yaitu ketidakadilan. Banyak kasus hukum yang berakhir dengan ketidakadilan, dan bahkan menurut ahli yang bernama Bernard Tanya, ya, hukum progresif itu adalah hukum pro keadilan dan pro rakyat. Artinya, dalam berhukum, para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus mempunyai empati, kepedulian kepada penderitaan yang dialami oleh rakyat. Nah, hukum progresif itu juga memiliki karakter hukum. Selain adanya asumsi dan juga spirit, juga memiliki karakter-karakter, yaitu yang pertama bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia atau rakyatnya. Kemudian yang kedua, peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global. Dan juga yang ketiga adalah menolak status quo manakala menimbulkan suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum. Saya akan lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu penegakan hukum yang menggunakan legal pluralism approach. Nah, untuk penegakan hukum ini, kita dapat artikan sebagai penegakan hukum yang mewujudkan nilai keadilan substantif. Nah, jadi hakim dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan pendekatan legal pluralism. Pendekatan legal pluralism ini itu cocok digunakan di Indonesia. Nah, yang masyarakatnya majemuk atau plural dalam agama, budaya, suku, dan sebagainya. Masyarakat yang plural membutuhkan penanganan yang berbeda dengan masyarakat homogen. Maka dalam penegakan hukum juga harus memperhatikan pluralitasnya. Karena pendekatan ini adalah pendekatan yang menggunakan nilai moral, etik, dan religius dalam penegakan hukumnya. Saya langsung next. Nah, contoh kasusnya adalah kasus pencurian satu buah semangka yang dilakukan oleh Kholil dan Basar Suyanto yang dihukum 15 hari dan percobaan selama 1 bulan. Nah, ini di kasus ini menarik. Saya ada beberapa baca tentang artikel yang mana di sini hakimnya menyatakan bahwa keduanya itu terbukti sah dan meyakinkan melakukan pencurian dengan pemberatan karena dilakukan bersama-sama, sehingga kami memutuskan untuk memberi putusan bersalah dengan hukuman 15 hari. Itu kata majelis hakim. Dalam sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Negeri Kota Kediri, ia mengatakan kedua terdakwa tersebut telah mengakui perbuatannya, mengambil barang milik orang lain, sehingga hal itu dipandang telah merugikan orang lain. Sanksi tersebut, kata beliau, bukan berarti mengesampingkan nilai keadilan di masyarakat, di mana nilai kerugian akibat pencurian satu buah semangka senilai 30.000. Itu berbanding terbalik dengan kasus para koruptor yang hingga kini belum tuntas. Jadi menurut saya, di dalam pandangan hakim ini, dia juga membandingkan dengan kasus-kasus yang ada yang bahkan lebih besar. Sehingga hakim juga
mungkin sesuai dengan hati nuraninya, dia menjatuhi hukuman 15 hari dengan percobaan 1 bulan sebagai dengan pandangan adanya rasa keadilan. Walaupun mungkin dapat kita lihat bersama dari kasus Kolil dan Basar Suyanto ini, mereka mungkin adalah rakyat kecil, sehingga juga ada rasa empati juga hakim terhadap para pelaku ini. Demikian dari presentasi saya mengenai penerapan teori keadilan substantif dalam perkara pidana di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih.